Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani Indonesia. Kali ini kita ketemu lagi dalam program kupas tuntas kartu tani. Di sini kita akan bahas lebih dalam kartu tani. Apa itu kartu tani? Apa fungsi dan manfaat kartu tani? Bagaimana cara mendapatkan dan menggunakannya, serta apa permasalahan kartu tani. Nah, pemerintah mengeluarkan kartu ini tentu melakukan kebijakan pupuk subsidi. Pemerintah ingin menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pupuk subsidi. Di antaranya, sebelum dilanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, tekan loncengnya, dan komen. Terima kasih atas dukungan semuanya. Tidak tepat sasaran, kebocoran atau permesan, kelangkaan dan kenaikan harga di tingkat petani. Pemerintah ingin melaksanakan kebijakan pupuk subsidi ini memenuhi asas 6 tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga. Sehingga pemerintah bekerjasama dengan Bank BRI membuat aplikasi Sistem Informasi Pertanian Indonesia (SINPI) untuk penembusan dan pembayaran pupuk bersubsidi menggunakan kartu tani. Lalu apa kartu tani itu? Kartu tani adalah kartu debit BRI co-branding yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin edisi BRI yang ditempatkan di pengecer, serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Apa maksud dan tujuan kartu tani ini dibuat? Yang pertama, maksud dari kartu tani ini adalah ingin terwujudnya pendistribusian, pengendalian, dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada para petani yang berhak menerima. Lalu tujuannya adalah terwujudnya terdistribusi pupuk bersubsidi sesuai dengan asas 6 tepat jumlah, jenis, waktu, tempat, mutu, dan harga, serta pemberian layanan perbankan bagi petani. Lalu, apa manfaat kartu tani ini untuk pemerintah, petani, atau pihak ketiga, dalam hal ini Bulog dan BUMN penyedia pupuk? Yang pertama, untuk pemerintah, manfaat kartu tani adalah memiliki database petani yang tersaji lebih akurat dan terintegrasi. Yang kedua, mengetahui informasi luas lahan pertanian per komoditas per wilayah. Ketiga, kebijakan berdasarkan informasi perkiraan hasil panen. Keempat, penyaluran subsidi dan bantuan sosial lainnya lebih tepat sasaran. Lalu manfaat kartu tani ini untuk petani diantaranya adalah kepastian ketersediaan saprotan bersubsidi atau non-subsidi, kemudahan penjualan hasil panen, kemudian kemudahan akses pembiayaan, kemudian menumbuhkan kebiasaan menabung, selanjutnya biaya simpanan lebih ringan, dan mendapatkan program Prona dari BPN atau sertifikat tanah. Lalu manfaat lain adalah kemudahan mendapatkan subsidi dari Kemenke, Kementan, Kemenkop, dan juga kemudahan mendapatkan bansos. Lalu manfaat untuk pihak ketiga, yaitu informasi perkiraan jadwal panen per komoditas dan sebaran wilayahnya, penyediaan anggaran serapan hasil panen, informasi untuk penyediaan gudang dan penanganan pasca panen, informasi kebutuhan pupuk beserta sebaran wilayahnya, lalu distribusi pupuk lebih akurat dan sesuai 6 tepat. Kemudian manfaatnya mempermudah manajemen stok dan perkiraan produksi pupuk. Selanjutnya manfaat lain, kemudahan transaksi pembayaran hasil panen kepada petani melalui sistem pembayaran yang terintegrasi. Lalu bagaimana tahapan kartu tani ini? Mulai dari pendataan, penerbitan kartu tani, pembelian kartu tani, pembelian pupuk subsidi dengan kartu tani, dan penjualan hasil panen dengan kartu tani.
Yang pertama adalah pendataan verifikasi data. Petugas tahapannya adalah petugas penyuluh lapangan mendata dan melakukan verifikasi data ke lapangan, meliputi data petani, data lahan, data komoditas, dan data subsidi. Lalu petugas PPL menginput dan approve ke sistem SENPI. Dari sistem SENPI nanti petugas off-taker membaca hasil data dari PPL, kemudian melakukan verifikasi ke lapangan. Selanjutnya adalah penerbitan kartu tani di bank. Petani mengunjungi bank dengan membawa KTP, lalu pihak bank melakukan pengecekan ke server SENPI dengan input NIK petani. Jika sesuai, maka pihak bank akan menerbitkan buku rekening dan kartu tani. Lalu bagaimana cara pembelian pupuk bersubsidi dengan kartu tani? Petani datang ke kios dengan membawa kartu tani, lalu pihak kios menggesekkan kartu tani di edisi bank dan melakukan validasi ke server bank dan server SENPI. Jika sesuai alokasinya dan data petani, maka dilakukan transaksi jual beli dengan menggunakan kartu tani antara kios dan petani. Lalu cara penjualan hasil panen dengan menggunakan kartu tani. Yang pertama, petani datang kepada off-taker, dalam hal ini Bulog, dengan membawa kartu tani dan hasil panen. Pihak off-taker menimbang hasil panen dan melakukan input hasil panen, jumlahnya berapa kilo, dan nilai pembayarannya. Kemudian server SENPI mengirimkan notifikasi kepada handphone petani sesuai dengan apa yang diinput dari petugas off-taker. Lalu server SENPI melakukan perintah pembayaran melalui cash management system kepada pihak off-taker untuk dibayarkan kepada petani sesuai dengan inputan sebelumnya. Nah, ini adalah sosialisasi penggunaan kartu tani di Provinsi Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo. Di sini dijelaskan bagaimana penggunaan tani dan manfaat kartu tani. Lalu kita setelah mengetahui kartu tani apa, manfaatnya apa, ternyata niat baik pemerintah masih saja ada kendala permasalahan di lapangan. Dikutip dari katadata.co.id dengan judul berita DPR kritik program kartu tani yang menyulitkan petani memperoleh pupuk. Permasalahan yang disoroti di sini adalah kartu tani terkendala jaringan internet dan saldo kartu. Berdasarkan keterangan Dirjen Pelaksana dan Sarana Kementan Sarwo Edi, bahwa sampai tanggal 3 Agustus 2020, Bank BRI memegang 2.819 wilayah blank spot di 15 provinsi. Bank Mandiri memegang 35 desa blank spot di 5 provinsi. Kemudian Bank BNI menampung 888 desa di 9 provinsi. Lalu permasalahan selanjutnya adalah pembelian pupuk harus di wilayah domisili petani, sedangkan petani banyak menggarap di luar desa, bahkan di luar kecamatan. Seperti yang diungkapkan oleh Neneng, pedagang pupuk di Kelurahan Cienang, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka. Ketika mencoba menggesek kartu di kios yang disiapkan oleh bank, ternyata tidak terkoneksi karena pembelian pupuk harus di wilayah mereka tinggal. Kemudian permasalahan lain dikutip dari tribunjateng.com dengan judul berita geram masalah kartu tani di Sragen, Dedi minta PPL selesaikan dalam sepekan. Permasalahan yang disoroti adalah rata-rata petani di Sragen sudah tua dan untuk mengapa-apin ATM sudah tidak bisa.
permasalahan lain dikutip dari syariahagri.com bahwa banyak kartu tani tidak aktif sehingga tidak dapat digunakan petani untuk membeli pupuk. Akibatnya pembelian pupuk dilakukan secara manual dan sangat menyulitkan pedagang pupuk eceran, seperti yang dikutip dari syariahagri.com. Kata Nurlela, pemilik kios pengecer resmi pupuk subsidi di Kecamatan Suranegara, Cirebon. Kemudian permasalahan lain di Tegal, yaitu antara PIN yang salah, rekening terblokir, hingga isi rekening 0 rupiah. Mungkin itu segelintir permasalahan yang dihadapi petani di lapangan. Semoga pemerintah dengan niat baik mengeluarkan kartu tani ini dapat segera memperbaiki sistem agar permasalahan yang terjadi di petani terselesaikan dan kartu tani bermanfaat buat petani. Demikian ulasan kupas tuntas kartu tani kami sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalam.